Oke, jadi ini masuk ke pengertian dulu. Peptida itu bentuk polimer dari asam amino. Jadi monomernya itu adalah asam amino. Nah, tapi peptida ini itu terdiri dari kurang dari 50 eh, sorry, terdiri dari 2 sampai 50 unit dari asam amino kayak gitu. Jadi itu memang bentuk polimer dari asam amino. Nah, eh, ini ada pembagian yang lebih sederhana lagi. Kalau tadi kan 2 sampai 50 unit, jadi itu masih relatif pendek buat disebut dia jadi eh, protein. Dari 2 sampai 50 itu di peptida itu ada 2 asam amino, tripeptida itu dari 3 asam amino, kemudian oligopeptida itu beberapa dari eh, entah itu dari monomernya random, jadi beberapa, tapi relatif pendek juga, atau dia bisa terdiri dari gabungan dipeptida, tripeptida, sama tetrapeptida. Nah, kalau misalkan protein itu, kalau di sini itu dispesifikkan ke molekul yang jauh lebih besar. Jadi dia umumnya pasti lebih dari 50 asam amino, dengan berat molekulnya itu 5.000 gram per mol atau bisa lebih tinggi lagi kayak gitu. Nah, atau bisa juga terdiri dari beberapa polipeptida, dari beberapa rantai polipeptida. Oke, kita kembali ke eh, struktur dasarnya. Ini bisa dilihat. Kursorku kelihatan kan ya? Oke, jadi eh, asam amino itu jadi ada satu atom karbon berikatan sama gugus amina sama gugus karboksil gitu. Nah, yang satunya lagi tuh mengikat R. R-nya ini tuh disebut rantai samping kayak gitu. Nah, satu-satunya asam amino yang nggak kiral itu alan, sorry, itu glisin, itu R-nya itu H. Nah, sisanya itu em, yang lainnya itu kiral karena R-nya itu rantai sampingnya itu beda-beda tiap asam amino gitu. Nah, ini bisa dilihat ini contoh peptida. Jadi dia terdiri dari beberapa asam amino. Ini kode asam amino. Oke, kita bisa lanjut dulu. Nah, ini ikatan peptida atau dari rantai peptidanya itu sendiri. Nah, jadi eh, peptida itu selalu eh, diikat itu dari ujung N terminal, itu gugus aminanya, sama gugus karboksilnya. Jadi dia kan ujungnya setiap amina itu tiap asam amino itu punya gugus ujung gugus amina sama ujung gugus karboksil. Nah, itu dua-duanya itu bakal eh, berpola selang-seling. Itu kunci utamanya. Jadi nggak mungkin gugus amina bakal nempel sama gugus amina yang lain. Gugus karboksil juga sama. Nggak akan gugus karboksil nempel sama gugus karboksil juga. Gitu. Jadi dia akan selang-seling terus. Nah, ini contohnya. Jadi gugus karboksil berikatan sama si gugus aminanya. Nah, ini ada NH terminal di paling ujung asam amino paling pertamanya. Nah, ini ini juga gugus karboksil di ujung asam amino paling terakhir. Ya, ini juga sama contohnya yang tadi. Nah, ini eh, ikatan kovalen yang menyatukan si peptida itu sendiri. Nah, jadi ikatannya itu ikatan amida. Ikatan amida itu ikatan antara amina sama gugus C karboksil.
Jadi ya itu, jadi bentuknya C rangkap 2O sebelahnya N. Sama kayak yang tadi. Nah, kayak gini. Ini ikatan amida. C karbonil, sorry. Oh bilang karbonil, karboksil ya. C karbonil sama amina. Nah, eh, ini ada salah satu cara penentuan kualitatif kalau misalkan pada suatu sampel itu mengandung peptida atau enggak, mengandung asam amino atau enggak gitu. Jadi eh, pakai ninhidrin dia akan menghasilkan warna ungu dengan reaksi sebagai berikut. Jadi dia akan memecah aminanya, terus dia aminanya ini memecah si asetal, ini gugus asetalnya, terus membentuk ikatan ini, kuncinya di situ. Terus sisanya ini bisa dilihat warnanya, itu dia bakal membentuk aldehid sesuai rantai sampingnya dengan ujungnya itu gugus aldehid, kemudian si gugus karboksilatnya yang di ujungnya itu bakal berubah jadi CO2. Nah, ini hasil analisis lain bisa kualitatif juga, cuma bedanya ini bisa dikuantifikasi. Ini pakai HPLC. Mungkin kalian belum belajar langsung HPLC di analisis farmasi kalau secara langsung ya. Tapi HPLC itu sistemnya itu kromatografi. Jadi dia pemisahan komponen berdasarkan polaritas dari senyawanya. Nah, polaritas dari si asam amino ini itu bergantung banget sama rantai sampingnya. Itu juga termasuk kunci utama. Jadi sifat-sifat asam amino, polaritasnya, terus kemampuan dia membentuk lipatan pada struktur protein eh, utamanya mulai dari sekunder, tersier, kuartener itu dari rantai sampingnya utamanya. Karena gugus asam aminonya kan tetap sama. Pasti tetap ada gugus amina sama karboksilat itu tadi kan. Nah, jadi yang beneran membedakan sifatnya itu ada di rantai sampingnya. Itu yang R tadi di slide sebelumnya. Itu. Nah, ini ada ya ini HPLC. Ini buat sumbu X-nya itu ada waktu elusi. Jadi ini tergantung sebenarnya dari sistem kromatografinya. Di sini nggak dikasih detailnya. Cuma karena nggak dikasih detailnya, jadi ini kita asumsikan kalau dia itu fase normal. Jadi fase diamnya itu fase polar, yang bergerak itu fase non-polarnya. Nah, itu fase kromatografi di sini HPLC, fase normal. Jadi semakin lama waktu elusi atau waktu retensinya itu dia semakin polar. Nah, tapi kalau misalkan nanti diketahui lebih jelas dia eh, sistemnya itu pastinya apa, nah itu kebalikannya berarti kalau misalkan dia fase terbalik gitu aja. Tapi kayaknya itu nggak perlu seberapa detail karena di kimia organik intinya dia bisa dideteksi pakai HPLC dan tiap asam amino itu menghasilkan pembacaan kromatogram yang beda. Nah, itu kunci dari pemanfaatan HPLC buat analisis si asam amino ini. Gitu. Nah, ini pertanyaan. Nah, kayaknya bisa dilanjutin dulu aja buat pertanyaannya. Ini juga. Nah, ini udah masuk ke penggolongan berdasarkan bentuk dari peptida dan proteinnya. Nah, ini kita masuk ke struktur primernya. Nah, untuk struktur primernya itu sendiri, itu kayak yang
udah dijelasin sebelumnya. Jadi polipeptida itu kan rantai rantai lurus dari asam amino, eh, dari beberapa asam amino itu kan. Nah, untuk yang struktur primernya ini tuh yaitu tadi untaian benang dari si gabungan asam aminonya itu. Nah, ini juga ada eh Edman degradation. Ini proses eh, pembentukan dan proses degradasinya bisa dilihat di sini. Cara penentuannya maksudnya dia termasuk kalau misalkan dengan uji Edman degradation ini menghasilkan hasil seperti yang tertera, itu berarti dia struktur protein itu protein primer, struktur primer. Nah, ini langkah-langkah lebih detailnya, reagen-reagennya. Ini kalau dari pengalaman sebelumnya sih nggak seberapa ditanya ya buat yang protein primer. Tapi kalau misalkan tetap mau dibaca dan sedikit dihafalin, menurutku nggak masalah. Tapi ya balik lagi karena tahun ini kebanyakan soalnya beda, jadi tetap dibaca-baca dulu aja. Nah, eh, nah ini cara pembacaannya pakai HPLC. Ini juga satu poin penting yang Edman degradation. Jadi nanti hasil akhirnya itu residu dari peptidanya itu bisa terbaca kayak gini. Hasil kromatogram. Nah, ini juga ada metode lain bisa dibaca sendiri juga nanti. Ini juga ada metode ini complete sequence analysis pakai DNFB sama karboksipeptidase. Jadi dilihat dari ujung N terminal sama C terminalnya itu bisa kelihatan. Jadi yang di tengah ini eh, enggak jadi dari hasil degradasi tadi itu tadi diketahui dia mengandung ini, mengandung dua valin, satu leusin, terus yang lain-lain ini. Nah, dengan ini dengan reaksi ini itu bisa jauh lebih detail lagi. Nah, itu ada beberapa cara. Jadi ini yang pertama itu yang pakai DNFB ini itu buat nentuin N terminal sama C terminalnya. Jadi dari kandungan komponen masing-masing monomer itu bisa dicek mana yang tempatnya paling pertama sama tempatnya paling terakhir gitu. Nah, ini juga hmm, bisa dilihat dari hasil pemecahannya. Jadi kalau misalkan eh, dari em, hasil pemecahannya itu bisa dicek ininya apa sih urutan hasil pemecahannya. Nah, nanti dari situ juga bisa jadi kayak misal abis valin itu si ini, aku lupa singkatannya apa, jujur. Nah, terus ada juga setelah his ini val. Nah, nanti jadinya di mix and match dari informasi yang udah didapat dari nomor satu sama dua. Jadi habis uh, val ini ada his, kalau dari sini, terus dari abis val itu ada ini juga kayak gitu yang lain-lain. Jadi uh, intinya bisa dapat informasi urutannya. Jadi nanti di belakang harusnya akan dijelasin lebih lanjut lagi ada contohnya. Nah, ini juga salah satu cara lain bisa pakai MS, pakai mass spectrometer. Itu
Ini alatnya itu bisa tahu eh, berat molekul jadi cara kerja dia itu mecah masing-masing molekulnya itu ke eh, per apa ya bisa dibilang per sequence karbonnya gitu. Nanti bisa ke baca berdasarkan MR atau massa molekul relatif yang kebaca di hasil akhirnya nanti. Nah, nanti ada pembandingnya juga sama keberlimpahannya segala macam. Ini detailnya juga harusnya dipelajari lagi nanti di analisis farmasi. Jadi nggak akan terlalu jelasin banyak sekarang. Tapi intinya dia bisa dipakai dan mass spectrometer ini itu kunci utamanya hasil dari yang didapat itu tetap kromatogram. Tapi dari kromatogram itu kalian bisa menganalisis rumus molekul dari senyawa yang dianalisisnya itu. Jadi kalau misalkan ini tadi buat struktur primer itu kan molekulnya kan pasti lebih sedikit karena dia belum membentuk lipatan segala macam. Itu masih bisa dianalisis dengan mudah kalau pakai mass spectrometer dibanding yang udah struktur yang lebih kompleks karena bakal jauh lebih banyak segmen-segmen atau fragmen-fragmen yang harus dianalisis gitu. Jadi nanti dia per fragmen karbon itu bakal dianalisis dan bisa tahu rumus molekulnya itu kayak gimana gitu. Ini dengan reaksi hidrolisis jadi dipecah sama ikatan peptidanya itu tadi. Tadi kan ikatannya amida. Ikatan amida itu bisa dihidrolisis. Nah, ini ada cara partial hidrolisis. Itu dia jadi inti dari keduanya itu sama-sama memanfaatkan reaksi hidrolisis, jadi pemecahan dari ikatan peptidanya, ikatan kovalen dari peptida. Tapi em, ada reaksi-reaksi tertentu, kayak di sini pakai enzim tripsin, yang satu lagi pakai chymotrypsin, itu dia bisa memecah atau menghidrolisis asam amino yang berbeda gitu loh. Jadi nanti ini enzim tripsin itu dia bisa memecah eh, karboksil site, jadi ujung karboksil dari arginin sama lisin. Nah, kalau si chymotrypsin itu dia bisa memecah gugus karboksil dari eh, asam amino yang punya eh, ini yang dia bisa memecah yang aryl substituted. Aryl substituted itu yang jadi asam amino kan em, harusnya kan ikatan amida sama itu tadi ya gugus karbonil. Jadi dia selang-seling itu tadi. Nah, kalau yang aryl substituted itu yang dia berikatan amidanya itu sama gugus aryl. Gugus aryl itu gugus asetal yang ya gugus. Nah, kalau udah aryl substituted eh, itu tadi itu disebutnya aryl amino acid jadinya. Jadi dia NH-nya itu berkaitan sama C karbonil tapi eh, C karbonilnya itu dari yaitu tadi dari gugus asetal gitu. Terus ini dari amino acidnya itu fenilalanin, tirosin sama triptofan. Nah, jadi kalau misalkan dipakai reaksi ini itu berarti kalau misalkan dia bisa menghasilkan hasil positif dengan memecah, pasti dia mengandung senyawa yang bersesuaian kayak gitu. Nah, ini dia itu termasuk jenis ini seren prostease. Em, nah, ini dari hasil analisis pembacaannya. Nah, ini tadi. Jadi em, ini digunakan partial hydrolysis
menggunakan dari bradikinin itu didapatkan hasil pecahannya itu kayak gini. Nah, di sini diketahui dia itu nanopeptida. Berarti dia terdiri dari 9 asam amino. Jadi dari kombinasi ini memang harus latihan lagi sih. Jadi kayak dicari pola yang kira-kira berulang atau mirip. Jadi kayak misalnya di sebelah ini dari sini. Ini ada glisin terus phenylalanine terus ini glisin phenylalanine terus SER. Ini nah terus ini kalau misalkan disambung lagi ya intinya memang harus dilatihin sih. Terus itu dicocokin. Aku yakin sama Prof Juni udah latihan juga dan ini termasuk salah satu bagian yang sebenarnya paling simpel, tapi demi menghemat waktu karena ini yang paling simpel kayaknya kita lanjut ke materi lain dulu yang perlu untuk dibahas, tapi aku yakin kalian juga udah pasti bisa nyentuhin fragmen-fragmennya. Nah, ini juga masih contoh. Nah, ini kayak gini caranya. Jadi dilihat pola berulang, terus coba ditempel gitu. Terus dicek pola berulangnya kalau misalkan nanti misal diulangnya itu eh, terlalu sering atau terlalu banyak, maka itu udah kemungkinan besar banget dia memang posisinya di situ kayak gitu. Jadi bisa dipelajarin sendiri juga yang bagian itu lebih lanjut. Nah, ini ada strategi eh, sintesis peptida. Ini eh, ada dua cara utama, yaitu dengan memblok dari gugus aminonya, untuk mengatur dari sifat nukleofilitas dari si asam amino yang kalian pengen gunain buat ngesintesis peptidanya. Kayak gitu. Kalau misal kalian mau dia jadi nukleofil, ya kita balik ke konsep dasar juga. Nukleofil itu kan berarti dia bermuatan negatif, tapi dia suka sama nukleus, dia suka yang bermuatan positif, tapi dia sendiri bermuatan negatif. Itu karena yang bermuatan negatif di asam amino itu kan si gugus bagian karboksilnya kan. Nah, jadi supaya meningkatkan nukleofilitasnya ya dari kan, oh sorry, jadi eh, kenapa sama amino itu tanda kutip bisa dibilang netral gitu ya? Eh, karena dia kan ada gugus N-terminal. N-terminal itu eh, dia punya sifat yang bisa dibilang berkebalikan sama si C-terminal atau si terminalnya karboksil. Yang satu basa, yang satu ngasilin sifat asam, yang satu ngasilin sifat nukleofilik, yang satu ngasilin sifat elektrofilik kayak gitu-gitu. Nah, eh, dari situ juga nukleofilisitasnya itu juga bisa dibilang cukup dinetralkan karena dari COO atau dari bagian si karboksilnya itu dia bakal bisa dibilang eh, ketertarikan dia ke elektron itu dinetralkan sama si pasangan elektron bebas yang ada di bagian aminanya gitu, di N-terminalnya. Nah, makanya itu bisa diatur supaya si eh, gugus karboksil atau si C-terminalnya atau lebih mudah menyerang N dari gugus lain yang tidak diproteksi kayak gitu. Eh, serta kalau misalkan si gugus aminonya itu diblok, dia juga jadinya nggak akan bisa diserang sama nukleofil dari gugus karboksil lain. Jadi
amino yang di blok ini itu jadi dia itu pasti jadi bagian N-terminalnya dari si asam amino itu kayak gitu. Nah, bisa juga cara keduanya itu dia meningkatkan atau mengaktifasi dari karboksilat asetnya dari bagian karboksilnya itu misal dengan substitusi asil gitu. Nah, ini ada contoh yang biasa digunakan untuk ngeblok gugus aminanya. Itu ada ini benzoyloxykarbonil. Terus ini juga ada tertiary butyloxykarbonil sama 9 fluorenyl methoxykarbonil. Ini ada kodenya. Ini Z group, VOC sama FMOC group. Ini ada caranya. Ini proses proteksinya. Itu ini tertiary butyloxykarbonil. Itu kayak gini. Jadi bisa dilihat ini gugusnya, dia bakal mengikat si gugus amina di asam aminonya gitu. Nah, itu tadi. Jadi kalau misalkan diikat sama senyawa-senyawa, nah bisa dilihat juga nih. Dia itu biasanya mengikat itu ada gugus karbonilnya. Supaya dia bisa menarik pasangan elektron bebas di gugus aminanya ini. Kuncinya di situ. Dia ada gugus karbonil yang sifatnya elektronegatif, dia bisa menarik elektron di gugus aminanya supaya pasangan elektron bebasnya itu tidak mudah diserang sama nukleofil lain. Gitu. Itu kunci utama dari proses proteksinya. Supaya nanti dari gugus aminanya ini balik lagi ke yang udah aku bilang tadi, dia bisa jadi N-terminalnya. Lanjut ke ya ini konsepnya tadi. Atau ya bisa juga ditambah lagi kayak gini. Ini ditambah lagi sama halangan steriknya. Pakai gugus ada vinilnya juga kayak gitu. Ini yang benzoyloxykarbonil. Nah, ini juga yang tadi, senyawa ketiga, yang FMOC group. Nah, ini untuk reaksi yang biasa digunakan untuk mengaktifasi gugus karboksilnya. Ini salah satunya itu diaktifasi dengan mengubah jadi jadi campuran anhidrida. Contohnya di sini ada etil kloroformat. Bisa dilihat ini etil kloroformat. Dia jadi gugus kloronya ini bakal tersubstitusi jadi senyawa ini anhidrida. Nah, ini anhidrida itu ya ini gugus utama dari senyawa anhidrida yang ini. Jadi anhidrida itu intinya adalah proses pelepasan hidro. Jadi kehilangan satu molekul hidro dari hasil akhir nya. Jadi bisa dilihat di sini dia hanya dari sini uh, uh, OH dari sini itu bakal lepas. Nah, tapi kalau di sini itu yang hilang itu Cl-nya yang ditarik. Jadi ngasilin yaitu ClOH. Nah, tapi intinya hasil akhirnya itu kayak gini. Dia kalau misalkan dari ininya itu Cl-nya itu diganti H, jadi bukan kloroformat tapi etil format, itu ini OH-nya bakal hilang. Nah, sementara H dari sini juga akan ketarik ke bentuk H2O nanti hasil akhirnya di sini. Nah, jadi dia kehilangan satu molekul air, itu disebut anhidrida. Jadi an itu yaitu tadi kehilangan. Jadi nggak ada lagi kan. Nah, jadi kehilangan satu molekul hidro itu tadi. Jadi anhidrida. Jadi bisa dibilang dia kayak apa ya, biar gampang ingatnya kayak senyawa ester, tapi dia dua-duanya itu
ada karbonilnya gitu. Kalau ester kan biasanya satu karbonil, yang satunya nggak ada kan. Ini C yang lain. Kayak gitu. Nah, ini contoh sintesis peptidanya. Ini bisa dibaca eh, atau ditelaah lebih lanjut nanti juga, mulai dari proses ini tadi, dari proses pengaktifan, ya kan? Ya, eh, pengikatan sama gugus Z, jadi proteksi dari si ini N-nya, gugus aminanya, dan lagi dan bisa dilihat lebih jelasnya nanti. Nah, ini eh, alatnya untuk proses otomatis sintesis peptidanya. Ini ada solid phase peptide synthesis. Nah, jadi dia itu bakal tersusun dari monomer-monomernya, nanti di sintesis sama alat ini. Jadi dimasukin monomernya sesuai eh, yang diinginkan itu peptidanya gimana, nanti dia akan disintesis otomatis. Gitu. Ini juga eh, ini caranya yang lebih detail tadi. Ini jadi bagian yang udah diproteksi dimasukin, nanti ya itu. Ini bisa dibaca sendiri aja. Oke, kita masuk ke bagian selanjutnya. Kalau tadi lebih banyak bahas peptida yang struktur yang relatif lebih sederhana, yang tadi struktur primer, ini masuk ke protein. Nah, protein itu ya sebenarnya tersusun dari peptida. Jadi dari peptida-peptida yang lebih sederhana, baik yang misal di dalam tubuh manusia itu ada peptida-peptida tertentu yang tergabung jadi jadi satu struktur yang lebih besar, maupun yang membentuk ikatan baru lagi. Jadi peptida satu dengan yang lain itu membentuk ikatan kovalen baru lagi, itu juga tetap sama-sama protein. Kayak gitu. Nah, ini ada uh, beberapa klasifikasi. Ya, itu ada yang fibrous protein, itu dia tidak larut. Contohnya di sini ada kolagen, elastin, fibrinogen, keratin, dan ada yang sifatnya globular. Nah, ini tadi yang udah aku bilang buat struktur protein sama peptida, itu yang tadi itu yang cukup jauh lebih sederhana, itu yang peptida. Biasanya dia struktur primer sekunder, karena asam amino penyusunnya itu masih sedikit, dan lipatan yang terbentuk itu belum terlalu kompleks. Jadi dia masih dalam bentuk primer maupun sekunder. Nah, sementara protein ini biasanya udah bentuk yang jauh lebih kompleks karena penyusunnya itu sudah jauh lebih banyak. Bahkan yang udah aku bilang ada peptida gitu. Nah, jadi buat struktur sekunder itu intinya dia itu bentuk terlipat dari struktur primer. Nah, struktur tersier itu bentuk terlipat dari struktur sekunder maupun dari struktur primer tapi yang udah lebih kompleks gitu. Nah, buat yang kuartaner itu yang eh, kuartaner itu dari struktur tersier biasanya, yang baik dia udah membentuk ikatan atau kompleks baru dengan sesama tersier, maupun dia eh, mengubah lipatan yang udah ada dari struktur tersier itu. Sorry, maksudku dia gabungan dari beberapa tersier maupun sekunder, tapi dia bisa
membentuk lipatan baru atau sekedar menyatu aja gitu. Maksudnya dia tidak ada rearranging maupun yang ada rearranging dari proteinnya itu sendiri. Oke, lanjut. Nah, ini hmm, ada beberapa contohnya. Ini yang di contoh ini yang masih relatif kelihatan sederhana, tapi udah lebih kompleks. Tuh, hmm, ya ini bisa dilihat beberapa contohnya, oksitosin, vasopresin. Dia tentunya punya struktur dan sifat yang berbeda. Terus ini ada beberapa eh, ini ada contoh lain juga terkait penggabungan dari strukturnya, dan ini bisa dilihat ini rantai sampingnya. Ini kan eh, gugus utamanya. Ini balik lagi ke tadi ada eh, N terminal sama C terminal, ada bagian amino sama bagian amina sama karboksil. Nah, nanti yang membentuk lipatan itu di side chain-nya kebanyakan, karena polanya kan akan tetap sama, tapi side chain-nya yang akan melipat dengan membentuk ikatan antar, apa bisa dibilang, eh, kalau misalkan dia udah tergabung secara kovalen, secara nggak langsung dia ikatan intramolekuler, eh, tapi tetap antar asam amino gitu. Jadi, nah, buat asam amino sendiri itu kan rantai samping itu kan bisa dilihat ini gugus-gugus lantai sampingnya cuma CH3, kadang ada yang fenil, kadang ada yang ada COOH-nya juga, ada yang ada NH-nya juga. Itu kebanyakan itu cuma bisa membentuk ikatan yang relatif lemah. Yang paling kuat itu ikatan hidrogen, tapi itu termasuk ikatan kalau dilihat dari jumlahnya dari satu struktur utuh dari 3 dimensi protein itu termasuk lemah juga gitu. Jadi protein ini tuh gampang banget terpecah oleh suhu sama energi mekanik. Kayak contohnya, kalian eh, masak telur gitu ya. Telur itu nggak perlu dikocok kuat-kuat aja, itu langsung ini kan, pecah terus nyampur kuning sama putihnya. Nah, itu kan basis utamanya kan protein ya. Nah, dengan dikocok pakai garpu gitu aja kan udah bisa langsung copot, maksudnya udah bisa langsung terpecah dan membentuk struktur baru yang lebih encer bahkan kan dari telur yang baru dibuka gitu, hasil kocokan telurnya. Nah, itu salah satu apa ya, eh, contoh kalau protein itu gampang dipecah gitu loh dari bentuk kompleksnya gitu. Nah, em, balik ke topik tadi, jadi rantai samping itu ikatannya cuma ikatan van der Waals yang eh, mau itu ikatan eh, gaya dispersi London, mau dia yang eh, eh, itu tadi ikatan hidrogen. Nah, itu semuanya tetap relatif relatif lemah gitu loh antar rantai samping. Nah, lanjut. Hmm, ini contoh penggambaran lain dari asam amino. Ini dari ikatan hmm, lipatan dari gugus karbonil sama ikatan hidrogen. Nah, ini ikatan apa? Ikatan van der Waals yang tadi aku bilang. Jadi dia membentuk lipatannya dari situ. Nah, ini contohnya di DNA. Bukan DNA, maksudnya ini dia membentuk struktur helix kayak DNA, tapi dari rantai samping dari asam aminonya. Jadi ini membentuk ikatan hidrogen. Nanti eh, di bagian lain, oh ini contohnya lebih banyak ikatan hidrogen kalau di sini.
Tapi misal dari CH ini dia nanti membentuk ikatan van der Waals dengan CH di tempat lain atau dengan vinyl di tempat lain dan lain sebagainya, itu juga bisa terjadi gitu. Nah, untuk struktur tersier, jadi mulai dari struktur eh, yang secondary itu sebenarnya sudah ada lipatan dan arahnya udah ke yang bentuk tiga dimensi dari protein, tapi biasanya dia masih relatif sederhana dan jadinya kayak gini gitu. Kalau dibayangkan, dia itu masih kayak lembaran. Jadi kalau misalkan satu rantai asam amino itu kayak benang, nah yang sekunder itu bentuknya biasanya kayak masih lembaran-lembaran aja gitu. Jadi masih relatif sederhana. Tapi yang atau kayak gini, dia lembarannya bentuknya menghelix kayak gitu. Nah, kalau misalkan yang udah masuk ke struktur tersier sama kuartener, itu lipatannya tuh udah jauh lebih kompleks. Kayak yang tadi bahkan jenisnya itu kan tadi globular ya. Jadi dia dari misal dari helix ini dia membentuk lipatan lagi nih. Jadi dari C yang ini misal dia ketarik, ada daya tarik ke C yang bagian ini, nanti dia bentuk helixnya bakal melipat lebih jauh lagi secara lebih kompleks gitu. Contohnya kayak gitu. Nah, ini untuk struktur tersiernya itu eh, sebenarnya dipengaruhi sama itu tadi yang aku bilang, utamanya rantai samping. Jadi tergantung hidrofilik dan hidrofobisitas dari rantai sampingnya. Jadi kekuatan dan bentuknya itu dipengaruhi banget sama rantai sampingnya. Nah, itu yang eh, utama banget. Dan eh, kemampuan dari ini, nah ini juga bagian penting, kemampuan dari rantai samping untuk membentuk ikatan dengan sesama rantai samping lain itu ya ini tadi dipengaruhi sama hidrofilisitas sama hidrofobisitas. Ya, jadi misal yang rantai sampingnya ujungnya ada nah, vinyl ini kan nonpolar. Dia itu hidrofobik, sifatnya hidrofobik. Jadi rantai samping yang sifatnya hidrofobik. Dia nggak akan membentuk ikatan yang kuat kalau misalkan memang bisa pun ya. Kalau memang bisa dia nggak akan membentuk ikatan kuat kalau dengan asam amino yang rantai sampingnya ujungnya COH lain gitu misal. Atau ada OH-nya. Dia nggak akan membentuk ikatan kuat dengan gugus yang memiliki hidrofilisitas atau hidrofobisitas yang jomplang atau jauh gitu. Dia bakal nempel sama yang eh, misal ujungnya ada apa ya, bisa dibilang kayak isopropilnya gini. Ujungnya bentuknya kayak gini. Yang bentuknya sama-sama nonpolar juga. Dia bakal berikatannya sama sesama yang nonpolar. Nah, itu. Lanjut, ini ada salah satu contohnya, mioglobin. Dia itu eh, dia itu untuk mentransfer oksigen di dalam eh, sel otot atau jaringan otot. Nah, bisa dilihat ini udah lipatan yang tadi. Jadi dari struktur sekunder yang tadi contohnya ini, yang helix gini, lembar-lembaran helix gini, dia bakal berikatan lagi dengan itu tadi yang aku bilang, sama lembaran helix yang lain, itu dipengaruhi sama gaya tarik rantai sampingnya. Nah, di sini dia diketahui dia itu terdiri dari 153 asam amino yang sebenarnya menyambung asam aminonya. Jadi kalau misalkan ini dijabarin, dia bakal helix itu tadi, spiral itu tadi sebenarnya panjang gitu. Dan kalau misal diurai dari helixnya, dia bakal ujung-ujungnya jadi struktur primer lagi, kayak lurus gini aja. Kayak itu tadi, kayak benang. Tapi dia karena ada gaya tarik menarik dan juga tolak menolak dari rantai sampingnya, dia bisa membentuk helix ini, lembaran helix-helix ini, dan lembaran helixnya bisa berikatan sama lembaran helix yang lain kayak gitu. Itu konsep dasarnya banget.
dari proses pelipatan protein menuju yang lebih kompleks gitu. Ini ada contoh lain. Ini struktur kuartener, contohnya kayak hemoglobin itu yang udah jauh lebih kompleks. Atau mungkin kalau masih ingat di biosal molekuler itu ada G-coupled protein reseptor itu. Uh, nah itu termasuk struktur kuartener dari protein juga karena dia merupakan kompleks yang tadi udah sempat kubahas, baik yang mengalami rearranging dari struktur tersier maupun sekundernya maupun yang enggak mengalami rearranging dari strukturnya gitu. Nah, kalau yang mengalami rearranging biasanya ketika dia terjadi, dia itu tidak ditargetkan untuk mengalami pemecahan ke eh, bagian-bagian penyusunnya lagi gitu loh. Jadi misal protein bentuknya kayak letter T gini kebalik, dia ini struktur tersier, nah dia menyatu sama yang bentuknya kayak gini. Nah, misal tidak terjadi rearranging, tapi dia memang nempel menjadi suatu kompleks gitu. Nah, biasanya yang kayak gini tuh ketika dia dipisah, dia bakal balik ke eh, penyusun awalnya, dan tujuannya itu memang terjadi pemisahan kayak gini lagi gitu. Cuma nggak semuanya kayak gitu sih. Cuma umumnya yang terjadi kayak gitu. Nah, ketika dia terjadi rearranging, misal dia membentuk kompleks baru dari ya ini tadi letter L sama letter T, misal dia nggak bentuk protein globular baru, bentuknya lain gitu. Dia menyatu jadi kayak gini. Nah, nanti apalagi kalau misalkan di dalamnya udah ada sampai ke bentuk ikatan kovalen baru. Nah, itu biasanya dia membentuk kompleks tertentu. Contohnya misal di sistem imun manusia. Jadi kalau dicari kayak misal protein kompleks protein alfa beta gamma yang buat aktivasi dan pembunuhan bakteri, bukan bakteri, penanganan xenobiotik, pokoknya xenobiotik tertentu. Nah, itu ada kompleks kayak gini. Nah, nanti dia kalau terpecah, dia bisa membentuk terpecah jadi protein lain dan lain sebagainya. Kayak gitu. Jadi ini dia punya sistem mekanismenya sendiri sebenarnya, dan itu cukup kompleks, dan itu sifatnya nice to know aja sih sebenarnya. Tapi itu tadi ada dua mekanisme utama pembentukan dari struktur kuartenernya. Nah, kalau di sini contohnya hemoglobin itu proteinnya itu globular untuk mentransport oksigen. Nah, dia itu eh, dua alfa dan dua beta. Nah, yang alfa ini eh oh di sini nggak ada gambarnya di PPT ini. Tapi jadi intinya dia punya dua subunit alfa dan beta. Fungsinya untuk menangkap oksigen dan mempertahankan struktur dari hemoglobin itu sendiri, gitu loh. Nah, ini em, ada sifat atau gaya baik dari internal maupun eksternal dari protein itu sendiri. Sifat keasaman atau kebasaan dari asam amino itu dipengaruhi juga sama side chain-nya juga, dan itu mempengaruhi juga dari eksterior atau struktur dari tiga dimensi protein itu sendiri. Terkait dia salah satunya itu yang di sini. Itu contohnya dia bisa dilarutkan atau didispersi sama air dan lain sebagainya. Nah, ini juga ada penjelasan-penjelasan lain tentang penstabilan dari struktur tersier dan kuartener dari protein itu sendiri juga. Tapi aku rasa ini bisa dibaca sendiri aja.
karena eh, jarang banget untuk ditanyain biasanya. Kemudian ini enzim. Enzim itu protein yang em, punya fungsi khusus. Jadi dia em, ya kayak biasa di pelajaran-pelajaran sebelumnya, sistem lock and key. Jadi dia punya substrat khusus yang bisa eh, entah dia yang diaktifasi maupun dia yang mengaktifasi atau memproses substratnya itu sendiri. Nah, ini ada eh, kofaktor, dia itu salah satu bagian protein. Dari enzim itu sendiri sebenarnya dia bisa, kofaktornya itu bisa dari protein maupun dari bukan protein. Jadi ada bisa dibilang koenzim yang fungsinya itu bisa membantu mengaktifkan enzimnya itu sendiri. Gitu. Dia itu bisa dari protein maupun dari non protein. Non protein misalnya contohnya em, ion, kayak misal di insulin itu dipengaruhi sama Zn buat proses pembentukan dan pengaktifasian dari insulin, dipengaruhi ion zinc. Nah, kalau misalkan contohnya yang protein eh, dibantu diaktifasi protein, itu mekanisme pembentukan eh, struktur quaterner yang tadi udah aku jelasin. Gitu. Nah, contohnya lainnya di sini ada vitamin, ada molekul organik yang lain gitu. Nah, eh, ini ada beberapa contoh enzim dan jenis reaksi spesifik yang terlibat sama enzimnya itu sendiri. Ini ada hidrolase, dia itu untuk menghidrolisis gugus-gugus. Ini contohnya ada subkelasnya ada lipase. Ini yang lebih spesifik. Jadi dari kelas hidrolase itu inti cara kerja itu menghidrolisis. Nah, untuk lipase dia menghidrolisis eh, gugus ester kayak gitu. Nah, untuk nuklease dia menghidrolisis gugus fosfat. Nah, untuk protease dia menghidrolisis gugus amida dan lain sebagainya yang eh, lain-lain. Ini bisa dibaca. Sifatnya juga nice to know, tapi untuk yang utama-utama, khususnya yang buat proses metabolisme obat kayak hidrolase ini, obat-obat yang mengandung gugus ester itu kan ada banyak. Jadi kalau bisa itu yang lebih penting buat di highlight dan dibaca gitu. Nah, kayak oksireduktase, transferase itu banyak berkaitan sama proses metabolisme eh, obat itu sendiri. Jadi itu punya eh, apa ya tingkat prioritas buat dihafalin lebih tinggi gitu loh. Lanjut, nah ini cara kerja eh, enzim. Contohnya di sini indikasi sitrat sintase. Dia em, mengkatalis mixed Claisen condensation dari asetil-CoA dan oksaloasetat untuk menghasilkan sitrat dari siklus Krebs. Ini contohnya. Ini dia mengambil eh, senyawa yang udah ada di siklus Krebs itu sendiri. Nah, enzimnya itu mengkatalisis prosesnya untuk menghasilkan si sitrat ini. Sejauh yang aku tahu, penghasilan sitrat ini di tubuh manusia tetap ada juga. Cuma nggak se... Nah, ini strukturnya. Ini kalau misalnya digambar dalam bentuk molekulnya, ini kalau digambar atau disederhanakan dengan bentuk tiga dimensi yang tadi, kayak gitu. Ini cara kerjanya. Ini analisis dari protein itu bisa dilakukan dengan elektroforesis. Jadi untuk mengira-ngira molekular weight-nya. Bedanya ini dengan mass spectrometer yang tadi,
mass spectroskopy metodenya itu ini untuk melihat molecular weight total dari proteinnya. Sementara kalau yang mass spectroskopy tadi itu beneran bisa untuk menentukan struktur rumus molekulernya. Jadi dari fragmen-fragmen yang dianalisis itu bisa terbaca. Oh, dia ada gugus CH3 sebanyak berapa banyak. Oh, dia ada gugus COOH berapa banyak. Dia ada NH berapa banyak. Dan lain sebagainya. Nah, nanti dari hasil mass spektrometer itu bisa di analisis jadi rumus molekulnya. Sementara yang di sini itu elektroforesis itu eh, eh, dia juga secara kerjanya sebenarnya sama dengan menghitung masanya, tapi yaitu tadi eh, ada perbedaan itu tadi yang udah aku mau jelasin. Nah, ini mass spectrometer ini lebih akurat dan lebih presisi, tapi dia mekanismenya itu beda. Dia ada yang dia perlu ada proses tambahan pemecahannya itu lebih apa ya, bisa dibilang lebih kompleks. Jadi di sini ada electrospray ionization. Jadi nanti ketika dia masuk ke alatnya itu bakal ditembak sama elektron, jadi diionisasi paksa gitu, eh, supaya struktur protein itu bisa terpecah jadi yang jauh lebih sederhana itu tadi, supaya bisa dianalisis pakai mass spectrometer ini. Nah, terus ini ada matrix assisted laser desorption ionization. Jadi dia eh, sama diionisasi, tapi caranya kalau yang ini tuh beneran ditembak pakai elektron langsung. Kalau yang ini dibantu sama matriksnya, jadi matriksnya itu dipilih yang nggak bisa ter jadi dia intinya dia saling mendukung lah, matriksnya itu mendukung si laser ini untuk bisa mengionisasi dari proteinnya itu sendiri. Misal dia membantu mendifraksi lasernya, dia eh, kayak di sini contohnya dia desorpsi terhadap lasernya itu kecil, jadi dia eh, memfokuskan supaya proteinnya itu terionisasi dengan baik gitu. Nah, ya jadi intinya dia ada tambahan khusus karena dia buat memfragmentasi atau fraksinasi dari si proteinnya itu jauh lebih kompleks dibanding yang struktur sederhana. Nah, ini bisa dibaca sendiri nanti yang buat electrospray. Nah, selanjutnya ini proses kuantifikasi dari protein. Em, oh, nah, em, kuantifikasi ya ini tadi ini dikenal juga proteomics, yaitu identifikasi dan kuantifikasi dari protein. Kemarin itu sempat dipelajari juga seingatku untuk proses analisis protein ini tuh sebenarnya alatnya ada banyak, dan biasanya juga ada yang sepaket, aku lupa namanya apa, disk rotary apa gitu ya. Nah, itu juga bisa dipakai buat proses kuantifikasi dan bahkan perhitungan stabilitas dari proteinnya itu sendiri. Nah, ini eh, salah satu contoh buat cara yang cara proteomics ini itu yang eh, dari protein yang udah two dimensional dengan microcapillary HPLC yang dikombinasi sama MS, mass spectrometer, yang jadi detektornya itu nanti dia pakai mass spectrometry.
Nah, ini denaturasi protein itu tadi udah sempat ku jelasin dikit juga. Protein itu pakai suhu itu gampang banget dia pecah dari struktur ininya karena ikatannya itu dari rantai sampingnya itu lemah, ikatan hidrogen, ikatan van der Waals. Jadi gampang banget buat kepecah dengan energi mekanik dikocok sedikit aja tadi udah pecah. Perbedaan suhu sekitar 2 sampai 3 derajat itu protein udah bisa terdenaturasi. Jadi beneran eh, buat stabilitas protein ini tuh susah. Dari pH juga range-nya beda di atas 0,8 atau ada juga sumber yang nyebut di atas 1 itu langsung pecah kayak gitu. Karena kalau dari pH itu utamanya dia mengubah bisa dari isoelektrisitas dari asam aminonya. Nah, itu ada di PPT lain. Bakal aku jelasin lain waktu buat itu. Cuma dia mempengaruhi ke sana. Jadi hmm, dari rantai samping maupun dari rantai utamanya itu eh, bisa membentuk bentuk terionnya, retensinya beda-beda kayak gitu dengan perubahan pH. Nah, ini ada beberapa latihan soal dari Bu Juni juga. Nah, sekalian nge-refresh lagi. Inti dari perbedaan struktur primer, sekunder, tersier, dan kuartaner protein. Kita balik lagi. Struktur primer itu yang tadi, yang sederhana. Kalau misalnya diibaratkan dia benang. Nah, sekunder itu dia udah membentuk, bisa dibilang lipatan sederhana. Udah mulai kebentuk lembaran-lembaran. Contohnya yang tadi yang umum itu dia membentuk helix atau spiral gitu. Nah, untuk yang tersier, nah bentuk lembaran-lembaran lipatan dari yang sekunder, dia bakal membentuk helix yang jauh lebih kompleks, jadi bentuk tersier. Yang kuartener itu baik dari bentuk sekunder maupun tersier yang membentuk kompleks. Jadi dari beberapa protein atau beberapa peptida yang membentuk struktur kuartener yang lebih kompleks. Nah, gitu. Yang tadi baik dengan proses rearranging maupun yang tanpa proses rearranging itu tadi. Nah, oke. Buat malam ini kayaknya gitu dulu aja. Mungkin ada yang mau ditanyain dari teman-teman. Sorry, aku nggak bisa lama-lama juga karena sebenarnya barusan banget lagi kurang enak badan. Sorry juga kalau misalkan tadi sepanjang Zoom masih nge-mute masih batuk, pilek, kedengaran. Sorry. Oke, lanjut. Kira-kira ada yang mau ditanyain dulu terkait asam amino dan protein ini? Aku tunggu sampai jam 18.21. Sorry, jam 8.21.
Oke, karena udah 8:21 dan belum ada yang tanya, mungkin kalau misal nanti kepikiran pertanyaan terkait asam amino sama peptida ini bisa ditanyain langsung aja di grup atau di PC juga boleh. Kalau gitu sekian aku cukupkan buat malam ini. Nanti bisa kita lanjut lagi di eh, lain waktu dan sebisanya nanti bakal coba aku sama Agi selesai sebelum eh, minggu tenang kalau bisa, dan kalau misal belum habis juga bakal lanjutin di minggu tenang nanti. Oke, kalau gitu aku cukupin buat Totoro Kimur malam ini. Eh, Makasih semuanya yang udah datang. Oke, aku tutup dan ya udah boleh live.